betul Mbak Busani bahwa memang ikhlas itu sulit dan sangat berat. Tapi nanti Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar dari itu. Jadi begini Mas Farid, tadi ada kisah tadi sampai inilah efek daripada masalah warisan kemudian memutus tali kekeluargaan, tali silaturahmi. Sampai-sampai sebagai saudari kandung yang terkecil saja karena rasa marah sehingga dan diliputi oleh bencian tadi karena telah diperlakukan tidak adil sehingga ketika lebaran kemudian tinggalkan. Jadi kalau nasihat agama menuntunkan pada begini Bu Sani ya memang berat, tapi saya harus mengatakan sebaiknya Ibu Sani melatih diri, pertama mendekatkan diri pada Allah, yang kedua dengan cara mengikhlaskan, yang ketiga sambung silaturahmi meskipun berat. Jadi ketika ibu melangkah datang tadi, apalagi ini menganiaya kedoliman dengan tadi, memang berat sekali sakitnya tuh di sini gitu, bukan di sana sakitnya. Sakit berat sekali, tetapi kalau ini Ibu Sani memulai dengan kebaikan, jadi janganlah kedoliman saudara-saudara Bu Sani kemudian membalas dengan ketidakbaikan. Tampilkanlah dengan kebaikan, meskipun itu sangat berat, dan yakinilah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang musinin yang berlaku baik. Nah, ibu harus menampilkan dengan kebaikan supaya dapat menjemput rahmat Allah kepada ibu, karena ibu sudah disakiti, jadi jangan dibalas dengan menyakiti juga. Oke, kemudian ibu sekarang sudah punya berapa putra? Saya satu lagi, 2 perempuan. 3 berarti ya. Nah, waktu menikah itu yang menikahkan siapa? Orang tua yang masih Orang tua. kandung atau angkat? Bapak saya datang waliin. Waliin datang. Walaupun awalnya nggak setuju. Kenapa belum Nggak sampai setuju, setuju? saya nggak boleh maaf, nggak boleh kamu sama orang Jawa. Kata bapak kandung. Oh, maksudnya beda suku. Iya, tapi kalau ibu saya, karena saya dulu hampir mau dijodohkan sama keponakan bapak yang di Tegal. Pokoknya intinya semua nggak ada yang setuju pernikahan saya awal. Kemudian sampai akhirnya menikah. Iya. Gimana caranya mereka setuju Ya, akhirnya atau? setuju karena aku waktu itu kelas 2 SMA saya dibawa pergi sama suami aku yang sekarang jadi suami aku Dibawa perginya maksudnya ke Semarang. udah menikah atau belum? Masih pacaran? Iya. Dibawa pergi. Iya. Oke, terus kemudian? Akhirnya ya mau nggak mau dinikahkan sama ibu angkat. Ibu angkat. Oke. Ya. Alasan dinikahnya kenapa? Biar nggak Malu, lewat malu, lagi karena atau? saya juga udah pergi. Enggak, alhamdulillah saya nggak sampai ke situ. Cuman maksudnya malu daripada kan udah nggak sekolah dicari. Jadi ibu saya nyusul ke Semarang itu bawa kepala sekolah jemput aku. Artinya untuk memutus biar nggak berlanjut lagi. Iya. Jadi akhirnya diputus untuk menikah gitu, daripada pacaran nanti kenapa-napa gitu ya. Kalau kayak gitu, ibu sendiri tapi nggak ada paksaan segala macam kan untuk menikah Nggak di ada. usia segitu kan? Jadi gini Mas Farid, ya. Tadi yang pertama yang harus digarisbawahi tadi kan Ayanda Bu Sani tadi kan tidak setuju dengan alasan cucunya ini orang dari suku A misalnya, itu nggak bisa disebut sukunya dari suku A, sementara Bu Sani suku B misalnya. Jadi para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ini pelajaran berharga. Agama tidak membeda-bedakan sukunya dari mana. Misalkan si A suku Jawa, oh jangan menikah, dia suku B, suku Padang. Suku Padang, oh jangan, dia suku Batak. Oh jangan, sepanjang sama-sama sekufu, kata Imam Syafi'i. Sekufu itu sekufu dalam mana seagama. Jadi bisa dipahami dalam mana sekufu itu seagama. Kalau sepanjang karena faktor agamanya sama, maka itu agama tidak boleh melarang orang kemudian melihat hanya karena berdasarkan suku. Jadi yang menjadikan kemuliaan seseorang bukan karena sukunya tetapi karena kualitas ketakwaannya. Yang kedua, mungkin saja kalau misalkan alasannya tadi itu melarang, karena itu kamu sudah dibawa pergi, itu berarti laki-laki tidak baik, misalkan begitu, itu mungkin bisa dimaklumi dan agama membimbing untuk itu, memang tidak dibolehkan sampai membawa lari itu tidak dibolehkan. Harusnya itu yang calonnya tadi itu mestinya pamit kepada orang tuanya, meminta dengan secara baik. Yang kedua, akhirnya kemudian bapaknya tadi kan menikahkan, memang betul itu sudah syaratnya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah seseorang apabila tidak dinikahkan oleh walinya. Itu kalau karena walinya masih ada. Kalau misalkan bapaknya sudah tidak ada, maka wali itu berpindah kepada pamannya. Pamannya laki-laki dari saudara bapaknya, bukan dari saudara ibunya. Dari saudara bapaknya, pamannya. Kalau ternyata bapaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, berarti pamannya dari garis saudara bapaknya. Kalau pamannya juga nggak ada, saudara laki-lakinya. Jadi kalau urut-urutannya, kalau ini semuanya tidak ada, barulah kemudian dinikahkan pada wali hakim. Siapa itu wali hakim? Ya kuah itu.
Puwa itu adalah wali hakim, petugas yang ditunjuk oleh negara untuk mewakili ketika susunan wali-wali tadi Ya, sudah tidak tidak ada. Yang ketiga, ibu tadi kan kemudian sudah menikah dan kemudian akhirnya ya tentu ini mudah-mudahan pernikahan yang diberikan Allah, tapi mungkin di awal tadi mungkin tidak direstui tadi, ya seharusnya ya memang dibangun komunikasi karena menikah itu adalah menghubungkan dua keluarga besar. Jadi hikmah itulah yang harus ditangkap bahwa ada dimensi agama yang menuntun untuk kita dalam berkeluarga. Lalu kemudian hidup berkeluarga ibu gimana nih hidup pernikahan ibu dengan suami? Sakit. Maksudnya sakit? Dari awal saya punya anak pertama, suami saya udah macam-macam gitu. Macam-macamnya itu apa ya? Iya, jadi auzubillah min dzalik ya, jangan sampai kena. Ya. Jadi saya lagi hamil, cewek datang ke rumah. Bilang ke saya, ke ibu, waktu ibu masih hidup juga kan, minta ganti rugi karena dia gugurin. Kata anak dari hasil suami, sementara suami saya nggak bilang gitu. Akhirnya saya nangis di kamar, itu suami saya bayar uang gitu buat Gugurin. tapi udah digugurin, jadi dia minta ganti rugi cewek itu ke rumah. Usia kandungannya berapa cewek Saya itu? katanya sih 3, sementara saya udah hamil 7 bulan. Mas Eko, buka! Mas Eko! Ada apa sih? Loh, kamu lagi? Ngapain kamu kesini? Mau ngancurin hidup aku lagi? Mas Eko mana? Mau ngapain kamu cari Mas Eko? Saya minta pertanggungjawabnya dia. Pertanggungjawaban? Emang kamu hamil? Iya. Tadi aku hamil, tapi sekarang aku udah gugurin kandungan aku. Panggil Mas Eko. Mas Eko! Mas! Ada apa sih ini ah? Apa benar kamu nyuruh dia gugurin kandungannya, Mas? Aduh bohong, gak usah percaya. Jahat kamu, Mas. Bohong, gak ada. Bohong. Jangan jangan kamu. Jangan. Aku udah gugurin kandungan aku. Dan sekarang pakai janji kamu, kalau aku udah gugurin kandungan aku, kamu kasih aku uang. Oh, jadi kamu maunya uang? Uang yang kau mau? Jahat kamu, Mas. Nih, uang yang kau makan. Nih, uang buat kamu. Pungut uang. Pergi sana. Jahat kamu. Apa benar itu, Mas? Enggak, saya bilang. Tega kamu, Mas. Udah terus sampai saya punya anak 3, suami saya seperti itu. Masa sekarang saya nggak mau, males. Masih main perempuan gitu maksudnya? Iya, sakit. Tahu nggak, Mas? Waktu saya nikah, saya mau makan aja nunggu suami saya pulang. Suami saya mau kerja, terus sepatu kaos kaki saya makan, saya harus duduk di lantai tuh makan sepatu suami saya. Makan kaos kaki nyemirin, terus cium tangan. Tapi sekarang enggak dan enggak akan pernah lagi. Sampai sekarang 25 tahun saya rumah tangga, saya nggak mau lagi jadi budak atau jadi pembantu buat suami, nggak mau. Tapi masih ada ikatan pernikahan sama Masih, suami tapi saya sekarang? bertahan untuk anak dan untuk ibu. Karena saya ibu pernah bilang waktu saya dipukulin sampai Maaf, dipukulin maksudnya suami sama pernah? ibu sama suami, ibu saya pecah, ibu saya biru kan, Astagfirullah. terus difoto sama Pak Bu RT. Ini mau dilaporin nggak? San, nggak usah Bu RT, nggak jadi dilaporin, enggak karena saya ingat anak ya. Yang bikin saya sakit, ibu saya bilang makan itu pencarian lu, kan lu yang mau kawin sama dia gitu, jadi saya nggak mau lagi. Jadi perselingkuhan suami nggak pernah saya bilang ke ibu sampai ibu saya meninggal, sampai ibu saya wafat nggak pernah saya bilang sampai sekarang. Cukup saya ngerasain dan anak-anak saya nggak boleh ada yang tahu gimana hidup saya gitu loh Pak Ustadz, jangan sampai tahu. Biar saya, kan ini kan kemauan saya, jadi biar saya yang ngalamin semuanya sampai sekarang Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz, untuk hubungan saya kadang nggak mau, mungkin saya dosa besar karena saya selalu ingat pengkhianatan dia sama saya. Sampai dia bilang, kamu amat, suami gitu amat sih gitu, bodoh amat, saya langsung pergi. Saya nyibukin diri kerja dan saya nggak mau. Lagi seperti ini udah orang pernah nggak mau. ingetin dia untuk berhenti dari semua perbuatannya, udah pernah ngomong? Udah, Terus tanggapannya dia? kan karena saya bilang bala itu akan datang, nggak harus dengan maaf ya kematian di jalan, tapi dengan penyakit juga bakal bisa terjadi buat dirinya gitu. Ngomong
begitu ke Iya, suami. saya bilang Terus dia bilang reaksinya dia apa? dia cuma lah, dia nggak pernah ngomong. Tapi tetap terus mengulangi perbuatannya gitu. Iya. Oke, gimana nih Iya, Pak Ustadz? Mas Fahri, kita menarik nafas panjang ya dengan kasus yang sangat kompleks begini. Tapi ini juga pelajaran berharga. Maaf ya, saya ingin menarik agak ke belakang sedikit. Tadi kan di awal tadi masih iya tentang jadi ini pelajaran berharga juga untuk para pemirsa yang dirahmati Allah. Nabi kan menuntun orang mencari jodoh itu 4 hal, dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah karena 5 li harta benda. Yang kedua katanya li jamalia karena kecantikan rupawannya. Yang ketiga li nasabia karena nasab anaknya siapa dia ini. Yang keempat li dini ya. Ada jadi 4. Artinya agama paham betul bahwa karakter manusia seorang laki-laki atau perempuan menikahi perempuan itu karena ada 4 hal ini. Tapi agama memberikan tuntunan di antara 4 ini mana yang harus dipilih duluan. Kata agama, fadfar bidati din, pilihlah yang karena faktor agamanya. Sebab kalau dengan adanya agama, niscaya hartanya akan terjaga, niscaya rupawannya akan terjaga, niscaya keturunan kerupatannya akan terjaga. Taribat yadak, maka Allah akan memberkahi karena kamu milih agama. Nah mungkin ibu ini, mohon maaf karena pertama tadi sudah cintanya menggebu-gebu kira-kira begitu, lupa melihat aspek 4 hal ini gitu kan. Nah ternyata perjalanan keluarga berikutnya kalau agamanya tidak kuat, ujian itu datang. Apa laki-laki mungkin digoda oleh perempuan yang lebih muda, mungkin yang lebih menarik, akhirnya kemudian jatuhlah dalam perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perselingkuhan yang dalam agama disebut dengan perzinahan. Dan perzinahan itu adalah jalan fahisha yang paling keji, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Dan kemudian akhirnya apa? Berimbas kan kepada ibu tadi, kemudian apalagi tindakan yang kedua adalah ketika yang diselingkuh itu kemudian hamil, kemudian digugurkan, dosanya menumpuk lagi pada yang kedua kalinya lagi itu. Dan ternyata itu tidak menjadikan kapok. Harusnya kan orang itu kapok, bermuhasabah diri, beristighfar pada Allah, kemudian bertobat, menutuplah pintu keburukan ini. Ternyata diulangi lagi Bu Sani ya.